Ini adalah tablet Android kelas 10 juta yang cocok untuk produktivitas. Samsung Galaxy S10 FE Plus. Nah, karena ini adalah tablet Galaxy Tab S series, jadi tetap masuk dalam keluarga tablet flagshipnya Samsung. Dan namanya flagship pasti punya banyak sekali fitur. Layar besar 13,1 inci, Samsung DeX ada di sini, IP68, ya dia tahan air ya. Fitur AI tentunya ada, bahkan ada fitur AI yang bisa bantu kita jawab soal matematika. S Pen juga udah disupport, bahkan tersedia juga di sini dan langsung hadir dengan One UI 7 yang terbaru. Dan untuk jaminan update-nya 7 tahun. Lama banget. Memang seri FE ini memang ditujukan untuk mereka yang mencari pengalaman tablet flagship tapi yang harganya lebih terjangkau. Nah, kok bisa lebih terjangkau? Apa yang bikin jadi beda? Oke, mari kita bahas dalam video review kita kali ini. Ya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Ya, FE Plus ini sudah ada sejak S9 sebetulnya ya. Jadi ada S9 FE Plus. Nah, kebutuhan konsumen yang ingin jawab sebetulnya tuh sederhana banget. Sebuah tablet premium tapi harganya harus lebih terjangkau. Layarnya yang lebih besar dan punya warna bodi juga yang menarik di sini. Nah, selain FE Plus yang ini, Samsung juga ada versi FE yang lebih kecil ya dengan layar 10,9 inci. Tapi dalam video kali ini kita bahas dan fokus ke yang S10 FE Plus. Nah, sebagai penerus dari S9 FE Plus tahun lalu, tentunya ada beberapa peningkatan yang diberikan di sini dan kita akan mulai dari bahas paket penjualan terlebih dahulu. Oke, tentunya ada tabletnya dalam sini ya. Lalu ada S Pen ya, stylusnya tersedia di sini. Ada kabel USB Type-C dan ada tray ejector, paket dokumen dan keyboard cover. Ini sudah termasuk ya selama periode launch hingga 22 Mei 2025. Charger memang tidak tersedia dalam paket penjualan, tapi dibanding beli S Pen dan keyboard cover sendiri, beli charger harusnya nggak seberapa sih harusnya ya. Oke, untuk desain, Galaxy Tab S10 FE Plus ini dibuat senada dengan Tab S10 yang di atasnya. Sisi bodinya serba flat yang memang umum digunakan di tablet. Sisi frame dan back cover itu dari aluminium yang kokoh. Untuk dimensinya 300,6 x 194,7 x 6 mm dan bobotnya itu dari kisaran 660 gram. Kalau dipadukan dengan keyboard case dan S Pen, total bobotnya jadi ada di kisaran 1 kg. Masih di atas 1 kg sedikit lah ya, belum tergolong berat tapi masih mirip-mirip lah dengan laptop-laptop super ringan zaman sekarang. Nah, untuk warna itu ada grey, silver, dan blue. Nah, untuk tablet ini sama dengan seri S lainnya itu punya IP rating di IP68. Berarti dia tahan debu dan aman kalau nggak sengaja kecebur di dalam air. Tapi ini bukan berarti dia cocok untuk dibawa berenang ya, jangan. Lagian berenang pakai tablet tuh ngapain ya sebetulnya? Paling nggak kalau kalian kena hujan, nggak sengaja kerendam di dalam tas ya, tablet ini masih bisa aman. Atau mau dipakai di sekitar kolam renang ya, terus tiba-tiba kepleset kecemplung dalam kolam renang, ya itu masih bisa lah, nggak apa-apa. Tapi ya jangan disengajain diajak berenang gitu. Nah, sekarang mari kita lihat detail bodinya. Dilihat dari kamera selfie-nya yang ada di tengah atas, berarti tablet ini memang ditujukan untuk penggunaan secara horizontal. Kita lihat sisi kanan ya, ada satu speaker dan USB Type-C 2.0 di sini. Di atas ada tombol power yang sekaligus fingerprint scanner, ada tombol volume, ada 2 mikrofon dan ada tray untuk micro SD. Oh ya, untuk versi yang kita uji ini adalah versi Wi-Fi only ya. Jadi memang di sini tidak ada tempat untuk nano SIM di traynya. Tapi ada versi yang bisa seluler, yang bisa 5G. Hanya saja bukan itu yang kami uji di sini. Mirip-mirip kok, cuma dia bisa 5G aja. Nah, di area sekitar slot tray tadi terdapat juga magnet untuk meletakkan S Pen. Beralih ke sisi kiri, ini ada satu speaker dan ada mikrofon. Di bawah di sini ada pogo pin untuk koneksi ke keyboard cover. Nah, bisa kita lihat kalau speakernya itu ada 2. Nah, ini salah satu poin yang membedakan antara dia dengan Tab S10 yang versi atasnya ya. Kalau yang atasnya pakai 4 speaker, yang ini 2 speaker aja. Tapi walaupun cuma 2 speaker, kualitas suaranya tetap lumayan menggelegar ya, belum yang super bening seperti kakaknya ya. Terutama kalau musiknya rame banget, tapi ini udah cukup bagus untuk kelasnya. Bass juga udah cukup terasa di sini. Bahkan kalau kita nonton film dari Netflix, Dolby Atmos-nya udah berasa di sini nih ya. Nah, kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 13,1 inci. Ini paling besar untuk seri FE selama ini. Tentunya ini adalah panel IPS ya. Resolusinya 2880 x 1800 pixel, refresh rate-nya up to 90 Hz. Samsung mengklaim kalau indoor dia bisa 600 nits dan outdoor dia bisa 800 nits. Nah, kalau kami uji indoor dengan manual brightness di set ke 100%, kita bisa dapat di kisaran 609
nits. Sementara untuk simulasi outdoor kita bisa dapat di kisaran 815 nits. Ini sedikit lebih tinggi dari klaimnya Samsung. Dan ingat, ini bukan peak brightness. Ini benar-benar brightness normalnya seluruh layar emang bisa mencapai 815 nits. Jadi beda ya dengan yang klaimnya itu peak brightness. Ini bukan, ini seluruh layar. 800 nits itu kalau udah siang-siang bolong masih oke lah ya sebetulnya. Nah, untuk opsi warna yang disediakan ada natural dan ada juga vivid seperti biasa. Nah, kalau kami uji ya, setting natural itu diarahkan ke 100% sRGB dan ini cocok buat editing konten. Yang perlu diperhatikan adalah opsi vivid sebetulnya. Settingan defaultnya buat sebagian orang terasa kurang gonjreng. Kalau kami uji ternyata color gamutnya itu masih ada dekat dengan 100% sRGB juga. Nah, supaya setting vividnya terasa gonjreng banget seperti yang diharapkan banyak orang, masuk ke advanced setting lalu slider vividnya dipentokin ke kanan. Nah, kalau kita coba dalam kondisi seperti ini, color gamutnya mendekati 100% DCI-P3. Lebih tepatnya, color gamut coverage ada di 90,6% DCI-P3 dengan volume di 97,7% DCI-P3. Oke, untuk layarnya tentunya udah support penggunaan S Pen atau ya suka kalian bilang sebagai stylus gitu ya. Tapi yang membedakan si FE ini ketimbang versi-versi di atasnya adalah S Pen-nya di sini tidak support BLE atau Bluetooth Low Energy dan juga tidak ada baterainya. Jadi ada beberapa fitur seperti Air Action itu tidak tersedia di sini. Tapi untuk pressure level dia udah 4096 pressure level. Jadi untuk keperluan menggambar ya tebal tipisnya itu sudah mantap. Oke, lanjut lagi kita lihat kamera selfie-nya di sini ya. Ini adalah kamera selfie 12 megapiksel bukan f2.4. Perekaman videonya nggak tanggung-tanggung sampai 4K 30 fps. Memang yang satu ini tidak autofokus ya. Posisi yang di tengah atas ini sepertinya memang ditujukan untuk saat video call supaya pandangan mata kita sejajar dengan kameranya. Beralih ke sisi belakang, ini adalah kameranya ya. Mungkin kalau handphone ini kamera utamanya ya, 13 megapiksel f2.0 autofokus. Perekaman video juga sampai 4K 30 fps dan dia juga punya LED flash. Untuk fitur kamera ada beberapa yang bisa kalian lihat di menu kamera yang satu ini. Ya, sayangnya untuk mode perekaman video 60 fps belum disediakan di sini dan juga tidak ada kamera ultrawide seperti versi yang atasnya. Tapi ya udahlah ya, ini bukan versi atas ya soalnya ya. Nah, di sebelah mode kamera ada area magnet untuk meletakkan S Pen. Jadi kita bisa pilih mau taruh di sini bisa atau di sisi atas frame juga bisa. Agak sedikit beda ketimbang yang S10 versi atasnya. Kalau di sini tidak ada garis penanda posisi S Pen. Jadi untuk awal-awal butuh pembiasaan supaya peletakan posisi S Pen-nya bisa pas. Sekarang kita bicara spek internalnya. Untuk SoC dia pakai Exynos 1580. Ini kita udah pernah lihat ya di Samsung Galaxy A56 5G sebelumnya ya. Ini SoC yang lumayan kencang ini ya. Lalu untuk RAM dan storage itu adalah 12 GB dengan storage 256 GB. Hanya ada satu varian aja untuk versi yang seperti ini ya. Untuk RAM-nya LPDDR5 dengan storage di UFS 3.1. Ada fitur RAM Plus dengan opsi sampai dengan 8 GB. Nah, untuk baterai dia ada di 10.090 mAh dan ini support charging sampai dengan 45 watt. Untuk sensor ada accelerometer, light sensor, gyro ya, magnetometer, orientation sensor dan lain-lain. Lengkap ya, masih tetap S-series ini. Untuk konektivitas, untuk yang satu ini dia bisa Wi-Fi 6. Untuk 5G atau 4G nggak tersedia di sini untuk versi yang kami uji karena ini bukan yang versi seluler. Tapi Tab S10 FE series itu juga ada yang versi 5G-nya kalau dibutuhkan. Untuk Bluetooth dia versi 5.3, untuk audio codecnya udah support SBC, AAC, aptX, LDAC, dan SSC tentunya bisa. USB dia 2.0. Nah, untuk display output via USB Type-C sayangnya belum bisa, kecuali pakai kabel khusus atau solusi lain bisa pakai wireless untuk monitor atau TV yang mendukung. Nah, untuk sisi keamanan dia punya fingerprint dan face unlock. Selain itu tablet ini juga hadir dengan Samsung Knox, lengkap dengan Knox Vault-nya. Jadi fitur keamanan seperti secure folder, auto blocker itu ada di sini. Auto blocker ini adalah fitur perlindungan keamanan dari serangan malware ya, termasuk untuk memblokir instalasi aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Dia juga bisa memblokir kiriman malware dari aplikasi chatting misalnya ya. Auto blocker ini udah nyala dari awal kita ngidupin tablet ini. Jadi untuk orang awam nggak perlu repot-repot mengaktifkan terlebih dahulu fitur yang satu ini. Ini penting nih ya, biar nggak kena jebakan undangan APK yang beredar di WhatsApp biasanya tuh ya. Nah, oke. Untuk OS, dia langsung One UI 7 dengan basis Android 15. Update-nya itu bisa dapat 7 kali versi Android dan 7 tahun security update. Ini panjang sekali. Kalau nanya Samsung DeX ada nggak? Ada nih. Kalau kalian bisa lihat di sini, ini dalam kondisi DeX di sini ya. Jadi bisa seperti desktop beneran. Jadi memang ini bisa dipakai langsung di layar tabletnya. Jadi untuk dapat tampilan ala desktop ya, kita tidak harus pasang layar tambahan. Bahkan di keyboard covernya ini terdapat tombol khusus untuk mengaktifkan DeX. Nah, untuk fitur khusus One UI seperti Edge Panel, Taskbar, Modes and Routines, Pause USB Power Delivery atau bypass charging ya, dan lain-lain itu semua tersedia
tersedia di sini. Nah, untuk fitur khusus untuk multitasking seperti drag and drop antar aplikasi itu juga tersedia. Untuk fitur AI, nah ini entah kenapa Samsung tidak menyebutnya sebagai Galaxy AI untuk tablet yang satu ini. Fitur AI ini kita bisa temukan di Settings, Advanced Features, lalu ke Intelligent Features ya. Di sini ada fitur seperti Object Eraser, Best Face, Edit Suggestion, dan beberapa fitur AI lainnya. Kalau bicara Circle to Search tentunya ada di sini ya. Dan yang sangat menarik kalau kita ke Samsung Notes, kita bisa menemukan fitur Math Solver ya. Jadi kalau kita nulis soal matematika, tambah, kurang, kali, bagi, akar, logaritma, sin, cos, tangen, nantinya AI-nya akan langsung kasih jawabannya. Agak ngecit sih sebetulnya ya. Sebaiknya digunakan dengan bijak nih yang satu nih ya, terutama untuk kalian yang masih sekolah nih. Ya, ini memang fitur-fiturnya belum selengkap Galaxy AI seperti yang ada di Tab S10 Plus. Ini lebih mirip seperti Galaxy A56 yang kemarin kita uji. Oke, tadi udah dibahas ya kalau tablet ini support S Pen dan keyboard cover ya, bahkan dibundling pula ya tadi ya. S Pen tentunya kita bisa manfaatkan untuk membantu navigasi, nulis catatan, sampai menggambar juga ya. Nah, saat kami coba menggunakan S Pen ini terasa nyaman, mulus, dan lancar banget. Ya udahlah kalau S Pen udah terkenal ya. Respon pennya terbilang sangat baik, nggak kerasa ada delay di sini, dan palm rejection itu berfungsi ketika kita sedang menggambar, tapi ada sedikit catatan. Saat sedang melakukan zoom in dan zoom out, ini palm rejection-nya tidak berfungsi ya. Ini masalah kebiasaan aja ya. Selama telapak tangan tidak menyentuh layar, ini aman untuk zoom in dan zoom out. Nah, untuk aplikasi menggambar tentunya ini ada banyak opsi di sini. Kita bisa pakai Clip Studio Paint, ada Sketchbook, ada PixArt, ada PenUp. Selama ada di Galaxy Store atau di Play Store, itu semua pasti bisa digunakan. Kalau yang pro biasanya ya Clip Studio Paint kali ya. Nah, S Pen ini juga punya IP rating IP68 loh ya, dan berhubung tidak ada baterainya dan gak ada model Bluetooth-nya, jadi harusnya tetap aman kalaupun dia kecemplung dalam air. Meskipun tidak ada Bluetooth-nya, tapi S Pen ini bisa kita gunakan untuk navigasi serta untuk beberapa fitur seperti AI Select dan Screen Read juga bisa. Oke, sekarang beralih ke keyboard covernya. Untuk yang satu ini nggak tahan air ya. Nah, untuk bentuknya seperti ini ya. Keyboard dan back covernya itu jadi satu kesatuan. Keyboard ini bisa kita gunakan untuk mengetik dan tombolnya sendiri udah tergolong nyaman digunakan. Di area keyboard ini juga ada pogo pin untuk koneksi tablet dengan keyboard. Nah, ini enak nih, jadi nggak ada delay nih ya. Nah, di sisi back covernya itu ada lipatan yang berfungsi sebagai stand dan ada bagian penutup untuk S Pen. Nah, bicara soal keyboard cover, sayangnya ini tidak bisa digunakan untuk posisi yang agak menengadah ya. Jadi opsinya hanya bisa digunakan seperti dalam mode laptop begini aja. Kalau hanya pakai tablet tanpa keyboard cover saat menggambar di atas meja, jadinya ya agak kurang nyaman karena nge-flat gitu atau rata di atas meja. Jadi untuk membuatnya menengadah sedikit, kita perlu pakai stand atau dudukan tablet yang lain gitu. Ini agak beda dengan keyboard covernya S10 atau S9 ya, yang versi-versi premiumnya. Nah, selain untuk mengetik dan menggambar, tentunya dengan setup seperti ini membuatnya juga cukup ideal untuk editing video. Kita bisa pakai LumaFusion atau CapCut di sini ya. Nah, dari segi pengalaman editing juga masih cukup lancar, geser-geser timeline 4K dengan B-roll di 4K ini, tablet ini masih sanggup, nggak ada masalah ya. Untuk keperluan video-video pendek dan editing sederhana masih oke lah tablet yang satu ini. Oke, sekarang kita tes performanya. Kita mulai dari benchmark dulu ya. Antutu 10 kita dapat 900 ribuan. Oh ya, ini khas banget Exynos 1580 ya. Untuk Geekbench 6 single core di 1353 dengan multicore di 3910. Untuk GFX Bench Car Chase 1080p offscreen dia dapat 45 fps. Trimax Slingshot Extreme Unlimited OpenGL ES 3.1 graphics score di 9472. Untuk Trimark Wildlife Stress Test kita lihat bahwa best score-nya di 4787 dengan lowest score di 4627. Jadi stability-nya lumayan oke nih di 96,7%. Ya, skor benchmark ini mengindikasikan performanya benar-benar mirip seperti Exynos 1580 yang ada di Galaxy A56 kemarin. Meskipun belum di level flagship tahun 2025, tapi ini udah cukup kenceng sebetulnya karena udah deket sejuta Antutunya ya. Oke, kita lanjut untuk gaming. Kita mulai dari Real Racing 3 dulu ya. Game ini bisa jalan di 90 fps dengan lancar ya, sesuai dengan refresh rate layar tertingginya ya. Lanjut untuk Mobile Legends. Setting frame rate yang terbuka kita bisa style di super alias benar-benar nyampe 90 fps. Setting grafis lainnya kita set mentok rata kanan di sini ya. Dan game bisa jalan di 90 fps lancar, nggak ada masalah. Ini udah asik nih buat push rank di sini ya. Lanjut untuk PUBG Mobile. Untuk game ini entah kenapa settingnya masih terbatas ya. Frame rate-nya mentok di high, artinya cuma kebuka sampai 30 fps. Padahal di A56 kemarin itu sama-sama pakai Exynos 1580 itu bisa 60 fps. Jadi harusnya ini masalah developernya aja nih, developer gamenya aja yang mau buka atau enggak, bukan masalah device-nya kuat
kuat atau tidak. Lagi pula mungkin kurang pas aja ya main PUBG di tablet sebesar ini, kendalinya agak kurang nyaman aja sih menurut kami sebetulnya ya. Oke, lanjut untuk Genshin Impact. Nah, di sini kita mainkan dengan highest 60 fps dan gamenya ternyata masih jalan lancar di kisaran 30 sampai 40 fps. Untuk suhu, kita ukur setelah 30 menit kita mainkan, sisi layar terpanas di 48 derajat Celcius, sementara sisi back covernya terpanas di 42 derajat Celcius. Ini cukup tinggi ya, tapi karena posisi titik terpanasnya ada di area atas, jadi tangan kita harusnya aman dari titik paling panasnya pada saat kita menggenggam tablet ini. Nah, untuk ranking Genshin, performa seperti ini cocoknya dapat ranking B. Sudah cukup lancar untuk setting highest. Lanjut untuk Wuthering Waves. Kami tes dengan setting preset grafis di balance dan frame rate di 60. Saat dicoba untuk traveling ini masih cukup lancar di kisaran 30 sampai 35 fps. Tapi untuk battle kami masih mendapati lag yang berasa di sini ya. Ini sepertinya lebih ke arah optimalisasi dari developernya aja menurut kami. Soalnya SoC Exynos itu tergolong baru yang satu ini. Jadi rasanya ini bukan karena SoC kurang kuat, tapi gamenya aja yang kurang begitu cocok. Soalnya game lain tuh lancar-lancar aja di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Oke, ini adalah contoh video dari kamera selfie-nya Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini saya cobain di resolusi 4K 30 fps dan di sini kondisinya lagi dalam studio dengan lampu softbox di kiri kanan seperti ini. Jadi kondisi lighting-nya termasuk yang cukup ideal. Dan suara yang lagi kalian dengar sekarang itu juga suara langsung dari mikrofon tabletnya. Gimana suaranya teman-teman? Udah cukup bagus atau belum? Dua hal sih yang menurut saya menarik dari kamera tabletnya ini. Yang pertama itu sudut pandangnya. Seperti yang kalian lihat ini sudut pandangnya lebar sekali, jadi kameranya sangat lebar dan bisa mencakup banyak area. Ini salah satu hal yang menarik. Lalu hal menarik berikutnya adalah detailnya tinggi. Ini saya coba rekam di resolusi 4K 30 fps dan bisa saya bilang hasilnya memang bagus banget sih. Tapi saya juga ngerti kalau tidak semua orang tuh punya setup studio seperti ini ya. Ada dua softbox seperti ini, lightingnya proper. Oke, mari kita coba juga kalau lampu studionya kita matikan. Kita pakai lampu ruangan atas saja seperti kebanyakan orang. Nah, kalau kita cuma ngandelin lampu atas seperti ini, hasilnya kayak begini ya. Kalau saya bilang sih, detailnya masih bisa cukup terjaga, masih kelihatan kok tekstur-tekstur di wajah saya, detailnya juga masih nggak hilang-hilang banget. Cuman memang mulai terlihat ada efek noise reduction-nya gitu. Jadi kayak ada semut-semutnya tapi halus gitu di sini, di area sini. Jadi kalau menurut saya sih, baiknya jangan terlalu gelap-gelap amat juga ya. Paling nggak ada lampu menyorot ke wajah lah kalau misalnya lagi dipakai untuk konten atau video call. Nah, kalau ini adalah contoh video dari kamera utamanya Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini di resolusi 4K 30 fps. Kalau saya lihat hasilnya sih ternyata cukup bagus ya kamera utamanya ini. Udah oke banget lah. Tapi sedikit catatan aja. Ini kan rekamnya di resolusi 4K 30. Kalau teman-teman lihat kan videonya agak goyang-goyang sedikit ya. Itu karena belum ada fitur stabilizernya untuk 4K 30. Kalau teman-teman mau video yang stabil, setel aja di 1080p 30 fps. Nah, berikutnya saya mau cobain untuk dipakai video call pakai aplikasi Google Meet. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Biasanya banyak pertanyaan dari kalian kalau untuk tablet dipakai untuk video call itu bisa gonta-ganti background atau enggak. Nah, di sini saya cobain untuk Google Meet aman ya. Kita bisa pakai fitur blur di sini. Tuh. Bisa pakai mode blur atau pakai gambar juga bisa. Hasilnya seperti ini. Lumayan rapi juga. Untuk Google Meet mah masih aman lah ya. Nah, sekarang saya mau cobain video call pakai aplikasi Zoom. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau di aplikasi Zoom itu yang penting jangan lupa menyalakan opsi HD video di setting meetingnya. Karena by default dia nggak nyala. Kalau fitur itu nggak nyala, kualitas videonya akan rendah sekali jadinya. Tapi kalau udah dinyalain, kualitasnya jadi jauh lebih baik. Nah, urusan gonta-ganti background ini langsung kita coba aja. Kita bisa ganti background dan efeknya di sini. Menarik nih. Untuk fitur blur bisa. Tapi memang opsinya nggak sebanyak di Google Meet tadi ya. Tapi paling nggak di sini kita bisa pakai gambar kita sendiri. Kita bisa pilih mau ambil gambar dari mana. Ini saya kasih contoh aja, saya udah ambil gambar tadi. Misalnya lagi di Natalan seperti ini. Ini bisa juga nih. Oke, lumayan lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya ya. Kan pada bilang katanya, wah kalau Exynos boros, apalagi ini layar 13 inci. Oke, dengan YouTube offline video playback 1080p resolusinya, kita dapat hampir 24 jam. Tepatnya 23 jam 56 menit kita putar videonya sampai baterainya habis.
Ini irit banget sih sebetulnya ya. Lalu untuk YouTube 1080p 30 fps non HDR streaming dari internet selama setengah jam baterainya turun 3%. Mainan TikTok selama 30 menit itu baterainya turun 3%. Sementara Genshin Impact di highest 60 fps selama setengah jam baterai turun 11%. Untuk layar sebesar ini ternyata kemampuan baterai ini melampaui ekspektasi kami. Ini tergolong awet banget. Oke, kita lanjut untuk charging. Kita pakai charger 45 watt ya, yang dari Samsung ya tentunya ya, resminya Samsung. Untuk dari kosong sampai 50% itu butuh waktu 38 menit. Sementara dari kosong sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 27 menit. Ini tergolong kencang untuk kapasitas baterainya yang 10 ribuan mAh. Oke, lanjut untuk Netflix tentunya sudah L1 dan sudah support streaming Full HD. Untuk YouTube dia support streaming sampai 4K 60 dan HDR juga bisa. Untuk haptic feedback tidak tersedia di tablet ini, belum ada vibration motornya. Tapi untuk sebuah tablet rasanya haptic feedback itu bukan hal yang esensial ya, itu nice to have aja. Apalagi untuk yang layar sebesar ini. Lagian kan ada keyboardnya. Oke, bicara soal keyboardnya, kan dia sudah ada keyboard cover. Tapi kalau kita pakai keyboard lain bisa nggak? Tentu saja bisa. Kita bisa pakai USB-C hub untuk keyboard dan mouse. Pakai USB bisa, mau pakai keyboard dan mouse Bluetooth bisa juga. Oke, untuk harganya, versi yang Wi-Fi only ini, RAM 12GB, storage 256GB, itu harganya ada di 10.999.000. Sementara untuk versi seluler 5G-nya ya, jadi sama speknya tapi dia ada 5G-nya, itu nambah sejuta aja jadi 11.999.000. Oh ya, selain Tab S10 FE Plus ini, ada juga versi FE yang reguler. Harganya mulai dari 7.999.000 untuk versi Wi-Fi only dan 8.999.000 untuk versi yang seluler 5G. Nah, ada banyak promo seperti ada cashback bank, ada Samsung Care Plus dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk gratis keyboard covernya itu sampai 22 Mei 2025. Untuk kedepannya itu belum ada kepastian akan dapat gratis keyboard cover atau tidak. Kalau stylusnya itu pasti ada terus. Ya, jadi saran kami cari dan manfaatkan bundling promonya selama masih ada kalau memang kalian sedang mencari tablet yang seperti ini ya. Untuk detail lainnya langsung cek aja di kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, untuk versi yang kami uji, ini adalah tablet yang Wi-Fi only. Jadi kalau lagi kerja keluar rumah, kita perlu cari Wi-Fi atau tethering hotspot dari HP kita. Kalau butuh banget koneksi seluler, itu pilih aja yang versi selulernya. Tapi memang harganya naik ya, sekitar 1 juta gitu ya. Lalu, total bobot tablet plus S Pen plus keyboard cover itu sudah di atas 1 kg. Tetap mudah dibawa, tapi ini masih mirip dengan bobot laptop tipis dan ringan zaman sekarang. Tapi memang kalau dibandingkan sama yang punya kemampuan touchscreen ya, kalau laptop itu sekitar 1,3 atau 1,4 kg. Sementara ini sudah touchscreen, sudah dengan keyboardnya, ini masih di 1 kg lebih dikit ya. Sebetulnya ini masih tetap lebih ringan. Oke, kemudian sebaiknya pelajari dulu kelebihan dan beberapa keterbatasan yang udah kami uji saat kita menggambar pakai S Pen dan menggunakan keyboard cover seperti yang kita jelaskan tadi ya. Lalu, tablet ini masih pakai USB versi 2, agak beda dengan versi atasnya pakai USB 3. Kemudian, dia belum bisa display out via USB-C ya. Jadi hanya bisa pakai wireless, kecuali kalau kalian pakai kabel khusus ya. Lalu tidak ada charger dalam paket penjualan. Lalu sebelum menjadikan tablet ini jadi alat kerja satu-satunya, kita memang harus pelajari dulu apakah pekerjaan kita optimal dengan aplikasi yang sudah ada. Terutama untuk yang terbiasa dengan OS lain itu akan perlu adaptasi terlebih dahulu. Kemudian tablet ini memang bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi tetap tergolong kencang dipakai gambar, buka banyak aplikasi sekaligus, bahkan untuk gaming berat juga masih lumayan lancar. Kemudian kalau cuma lihat spesifikasi, mungkin ada yang protes, kok layarnya cuma 90 Hz? Yang lain kan 120 Hz. Tapi kalau dipakai 90 Hz di sini tetap terhitung mulus. Kalau 60 Hz mungkin kami baru protes. Lagi pula, tadi udah lihat kan daya tahan baterainya. Jadi mantep banget. Dan sebetulnya kan ada ya tablet yang masih pakai 60 Hz harga belasan juta dan penggunanya nggak protes. Ada kan? Nah, paling nggak ini 90 lah ya. Oke, dari sisi kelebihannya, layarnya udah besar, 13,1 inci. Kecerahan layarnya juga udah tinggi untuk sebuah tablet. Ingat, yang 800 tadi adalah kecerahan total seluruh layar, bukan satu titik tertentu ya. Lalu speakernya ini cukup jernih dan lantang, IP68. Nah, ini susah nih. Memang saat ini baru Samsung yang konsen banget ngasih tablet-tablet yang udah IP68. Jadi kena
air segala macam itu aman ya. Lalu beberapa fitur AI juga udah ada di sini. Lalu udah support S Pen, dan S Pen atau stylusnya itu sudah ada dalam paket penjualannya. Dia support keyboard cover juga, dan ini pakai Pogo Pin ya, bukan yang pakai Bluetooth. Lalu dia sudah support penggunaan micro SD, punya Samsung DeX untuk desktop mode, punya fitur keamanan melimpah, ada Samsung Knox di sini. Lalu kamera selfie-nya itu punya sudut pandang yang lebar di sini ya. Lalu hadir langsung pakai One UI 7, update-nya langsung 7 tahun. Ini belum ada lawannya sih ya. Nah, lalu pertanyaannya, tablet ini cocoknya buat siapa? Ya, tentunya untuk yang mencari tablet dengan kebutuhan layar besar di kelas 10 juta kecil ya, atau 10 juta lebih dikit gitu ya. Ini akan pas. Tablet Samsung lain yang 12,4 inci bahkan ya, bahkan yang S9 Plus tahun lalu pun sekarang itu harganya masih lebih tinggi dari yang satu ini. Tentunya untuk kalian mencari tablet Android untuk produktivitas, edit video ringan, menggambar, nulis skrip atau artikel di kelas harga segini, ini udah jadi opsi yang pas banget sebetulnya. Ya, Samsung DeX, One UI 7, S Pen, IP68 ini kombinasi yang sulit buat dilawan ya. Memang tablet Android lain ada yang lebih kencang, tapi kalau udah bicara kenyamanan pakai, terutama untuk software dan juga stylusnya terutama ya, ini masih susah untuk dilawan. Dan sekali lagi perlu diingat, layarnya sebesar ini apa enggak? Ya. Kemudian dia juga cocok untuk yang segera mencari tablet Android premium untuk entertainment. Ini cocok juga ya, layar besar, terang, dikombinasikan dengan speaker yang lumayan keren, dan performanya juga lumayan kencang. Cocok buat nonton film, bahkan gaming juga udah oke di sini. Nah, jadi gimana? Setelah mempelajari tablet satu nih, apakah memang ini adalah tablet yang cocok untuk kalian, atau masih ada hal lain yang membuat kalian penasaran? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar tentunya. Oke, saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.